Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah, kita pagi kali ini masih diberikan kesempatan kita untuk selalu talabul ilmi. Kesempatan kita untuk menyempatkan waktu mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang diberikan oleh Allah sehat dan afiah. Yang ini merupakan salah satu bagian dari anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada saat dan detik ini, persoalan-persoalan hidup yang melanda terkhusus umat Islam, umumnya umat manusia yang ada di dunia ini, ataupun kita yang berada di daerah-daerah yang saat ini emang tidak mudah untuk menanggulangi problematika kehidupan kita, baik itu ditinjau dari sisi medis, ditinjau dari sisi psikologis, ditinjau dari sisi sosiologis, dan ditinjau dari segi bagaimana kita, spiritual kita, ruhiyah kita saat ini betul-betul sedang diuji luar biasa. Sebuah ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada prinsipnya adalah untuk membuat kita akan ditaikkan oleh Allah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya pemahaman, punya dasar-dasar yang akan membuat kita lebih tenang, lebih kita sakinah, lebih kita memahami hidup, setelah kita betul-betul memberikan sebuah garansi kehidupan kita bahwa jangankan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang terlihat dan tidak terlihat, nyawa kita, ruh kita, jiwa kita, itu kalau sudah diambil oleh yang mengamanahkannya, maka kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa mengelak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengeksplorasi salah satu ayat Al-Quran. Kita akan coba memberikan sebuah batasan-batasan bagaimana memahamkan, bagaimana kita memberikan sebuah studi-studi yang akan membuat kita lebih bahagia, dan apa saja nanti yang berkaitan dengan virus-virus yang akan membuat kebahagiaan ini rusak, membuat kebahagiaan ini betul-betul tidak dirasakan oleh seseorang. Toh semua kita mengalami hal yang sama. Para ahli mengatakan ketika orang sholat, pada saat dia berdiri, maka berdiri dia itu sama. Pada saat dia duduk, maka dia duduk sama ketika dia berjamaah. Ketika dia pun membaca, maka dia pun membaca yang sama. Tetapi yang membedakan di antara orang itu adalah bagaimana dia mengelola pikiran, hati, dan rasa dia pada saat dia sholat itu. Padahal mungkin kita dengan teman kita, kita dengan istri kita, kita dengan anak kita, kita dengan saudara kita, satu jajar, satu saf yang sama, dengan gerakan yang sama. Tetapi saya yakin, walaupun gerakan, walaupun posisi, walaupun saf yang sama, pasti diantaranya ada hati dan pikiran yang berbeda. Nah, memahamkan permasalahan yang sekarang sudah terjadi, dan kita pun tidak pernah atau tidak boleh dalam Al-Quran mempertanyakan kenapa. Karena pertanyaan-pertanyaan ini kalau sering dimunculkan oleh kita, maka lama-lama kita pun akan mengalami dehidrasi spiritual. Kita akan mengalami sebuah proses bagaimana tidak suburnya spiritual kita. Maka dengan demikian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman dimanapun berada pada saat ini, yang menyimak siaran live streaming dari Risalah TV, dan ini bisa disinergikan. Mudah-mudahan acara ini merupakan salah satu acara
sebagai wasilah Allah menurunkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kalimat sakinah, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kemudian pikiran yang dingin, dalam Al-Qur'an kata sakinah disebut oleh Allah kurang lebih 69 kali. 69 kali ini oleh Allah ditempatkan dalam 27 surat. Ketika memahamkan kalimat sakinah, maka kita akan berbicara kalau berhubungan dengan sakinah biasanya dalam rumah tangga. Tetapi justru hanya 3 tempat Allah menempatkan kalimat sakinah dalam konteks rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Hanya beberapa tempat. Ternyata selebihnya Allah menggunakan kalimat sakinah dalam Al-Quran. Itu ternyata selebihnya ditempatkan pada terminologi-terminologi, pada bahan-bahan, pada kasus-kasus yang justru tidak berhubungan dengan rumah tangga. Malahan yang paling banyak oleh Allah Subhanahu wa taala disebut kalimat sakinah litaskunu ilaiha setelah Allah menyebut wa khalaqal laila wa ja'alal laila wan nahara litaskunu. Jadi ketika Allah menerangkan proses penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, sampai nanti kesananya bagaimana proses manusia itu tidur. Nah, penyertaan kalimat sakinah yang diartikan yaitu damai, tenang, bahagia, memiliki pikiran yang positif, maka para ahli Ibnu Katsir beliau menyampaikan ada 3 makna sakinah. Yang pertama adalah sepikiran, serasa. Jadi kalau kita dalam rumah tangga, nanti ketika tidak satu pikiran dengan istri, dengan suami, tidak satu rasa dengan istri, dengan suami, dalam konteks kesananya, maka akan memunculkan ketidaktaatan. Jadi kalau orang suami disuruh, kemudian istri disuruh oleh suaminya, ataupun sebaliknya, ada hal-hal yang harus ditaati, kemudian dibangkang, kemudian tidak ditaati, maka itu sudah mencederai nilai kesakinahan. Kata Ibnu Katsir, makna sakinah yang pertama adalah satu pikiran. Biasanya kalau dalam konteks sebelum rumah tangga, itu satu pikiran ini sering dilontarkan oleh orang. Oh, katanya kita satu pikiran ya. Oh iya, katanya satu pikiran, satu rasa. Begitu sudah ijab kabul, ternyata pikiran-pikiran yang sebelumnya itu katanya sama, ternyata berubah drastis menjadi tidak satu pikiran. Jadi as-sakinah kata Ibnu Katsir adalah apa? Betul-betul memiliki pikiran yang betul-betul seimbang, dan itu pikirannya itu satu arah gitu. Nah, sehingga ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa orang sering membangkang? Kenapa orang tidak taat? Jawabannya adalah karena pikiran apa yang ada di kita dengan pikiran orang yang kita perintah itu kemungkinan tidak sinkron, kemungkinan itu tidak seimbang. Kalau seimbang, itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi satu ketaatan. Ya, kalau dalam bahasa istilah saya seringkali menyampaikan seperti ini. Ari keur bobogohan meuni nyararamung. Tah, ari geus kawin jadi teu nyararamung. Kan ieu teh anu tibalik. Kuduna mah disambungkeun teh nuju geus atau ketika sudah ada nilai ibadah. Kalau sebelum ibadah atau sebelum dia menikah teu nyarambung ge teu naon. Tapi urang mah sok kadang dibalikeun. Ari keur memeh kawin mah bager, ari geus kawin mah jadi pedit. Ari keur memeh kawin mah wah meuni sagala diperhatikeun. Begitu sudah menikah, ternyata perhatiannya itu menjadi berkurang. Nah, ini sesuatu yang dirasakan sebetulnya. Maka otomatis nanti nilai kesakinahan, kebahagiaan itu akan apa? Akan terkikis gitu kan. Jadi istilah-istilah satu pikiran. Makanya di berbagai ormas dan berbagai jamiah itu ada istilah sepikiran, satu rasa. Artinya ada nilai ketaatan. Ya kalau sudah diinstruksikan, ketika kita itu diinstruksikan, baik itu dari level yang paling tinggi sampai ke level yang paling bawah, kalau satu pikiran, saya kira tidak akan membantah. Pikiran-pikiran yang ataupun ketika ada pembantahan, saya yakin itu berarti tidak satu pikiran. Itu kata Ibnu Katsir yang pertama. Yang kedua, sakinah kata Ibnu Katsir adalah apa? Saling mengikat hati. Jadi ada keterikatan antara hati ini dengan hati ini.
Otomatis orang bahagia itu kan ada keterikatan hati. Kalau orang tidak bahagia itu diantaranya adalah teu nyambung hatena. Ya. Jadi lamun geus teu nyara rambung hate, nu tadi menyambung pikiran, anu kadua menyambung hate. Ada keterikatan hati kita. Yaitu apa? Ketika hati ini terikat, ketika hati ini nyambung, maka perintah apapun itu akan dilakukan. Jadi kalau anak disuruh oleh ibunya untuk membelikan sesuatu, lalu dia menolak, "Yang geramani, geus burit, engke atuh mah. Yang enggak geramani, engke atuh mah." Nah, kenapa anak bisa membantah seperti itu? Ada kemungkinan itu ada ketidaksambungan, ataupun ada ketidaksambungan antara hati orang tua yang memerintah dengan anak. Mungkin si anak pada waktu itu sedang enjoy dalam hati yang lain. Tapi begitu pacarnya dia nyuruh, padahal ibunya yang melahirkannya. Tapi ternyata pada saat ibunya menyuruh mandi, itu tidak diikuti oleh anak itu. Begitu pacarnya nelepon, "Aa geura ibak," eta jalmi si budak jo langsung gebrus mandi. Nepikeun ka nu tadina tara mandi ge, jadi mandi wae. Nah, kenapa? Ada keterikatan antara hati dengan anak ini ataupun dengan yang diberi atau yang memerintahkannya. Jadi, keterikatan hati itu dapat menutupi kekurangan kita. Dalam rumah tangga itu kalau sakinahnya sudah tidak ada, maka salah satunya dia akan saling membuka aib antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ternyata orang itu sudah terikat hatinya antara satu dengan yang lainnya, itu akan saling menutupi. Jadi kalau bahasa saya, kalau dalam rumah tangga itu sudah jebol keluar, berarti ada hati yang tidak terjaga. Bahasanya adalah ya wajar. Ada orang yang mungkin dia curhat pada orang lain, ada orang yang dia mengungkapkan isi hatinya pada orang lain, karena emang dia jebol, karena emang apa? Karena mungkin tidak ada yang menutupinya. Dan diantaranya adalah apa? Ada ketidaknyambungan antara hati yang satu dengan hati yang lainnya. Kemudian, yang ketiga, kata Ibnu Katsir, as-sakinah diartikan dia tenang, tidak ataupun tidak lelah pikiran, dan tidak lelah jiwa. Itu namanya sakinah. Kalau dalam bahasa yang simpel adalah begini. Saat orang tidur, mata dan hatinya dia istirahat. Nah, itu yang disebut dengan sakinah. Karena ada sekarang banyak orang yang dia itu matanya terpejam tapi hatinya dan pikirannya melayang. Itu sebetulnya belum tidur itu. Kenapa? Karena dalam konteks dia beristirahat belum total istirahatnya. Orang yang dia itu istirahat total, itu matanya dia tertutup, dia terpejam, hati dan pikirannya juga dia istirahat. Jadi antara mata dengan pikiran dan hatinya istirahat. Itulah orang tidur, gitu kan. Dan ternyata kasus-kasus yang sekarang banyak terjadi, orang-orang yang dia rentan imunologinya dia lemah, diantaranya adalah apa? Ya antara dia yang dilakukan secara fisiknya dia tidur, tetapi ternyata secara jiwa, hati dan pikirannya dia tidak istirahat. Makanya jadi capek begitu kan. Betul, jujur begitu kan. Saya sampai sekarang ini bukan hanya di media sebetulnya, realnya saja sekarang orang yang batuk saja dicurigai. Ya. Orang batuk dicurigai, kemudian orang engap dicurigai, ya, kemudian orang bersin dicurigai. Jadi ayeuna teh jelema teh batuk ulah, engap ulah, bersin ulah, tungtung namanya ngajedud kana otak. Ya, bisa-bisa itu jadi pecah pembuluh darah gitu kan. Padahal biasa saja, ya. Kalau mau batuk saja, kalau mau bersin saja. Kalau mau kalau kita kemudian mau bersin, mau batuk, kemudian mau kita bernapas seperti apapun, itu biarkan aja berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena kata kuncinya di mana? Bagaimana kita memahamkan sesuatu yang terjadi dalam konteks pikiran dan kita itu sesuai, seimbang. Jadi asa bahasa pun guru maka menyebutkan asa cara rape cenah ieu teh. Nya, nepikeun ka jeung pamajikan gigireun eta mah. Pamajikan batuk geuwat ngagajeleng. Salaki bersin geuwat ngagajeleng. Jadi budak teh pabarencai ya teh. Ningali bapana bersin, inungna batuk, ieuna engap. Jadi tungtungna mah teu nyambung di jero imah teh. Nah, padahal biasa saja. Kenapa? Karena kan kita sudah punya konsep ya. Kita sudah punya konsep bahwa sesuatu yang berhubungan dengan pikiran dan hati kita kalau rusak itu akan membuat imunologi kita akan menjadi lemah.
Nah, itu pemirsa yang atau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara dalam konteks ketenangan, ketika orang sudah tenang, itu kan dia akan bahagia. Ketika dia itu sudah bahagia, maka dia akan mudah melakukan segala sesuatu. Maaf ya, orang selalu kalau bahagia, jangankan melakukan amal soleh, amal salah pun itu bisa dilakukan dengan mudah. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan sudah memiliki nilai kebahagiaan. Walaupun bagi kita punya koridor bagaimana kita memahamkan sebuah kejadian ini dengan betul-betul berpikir dengan akal sehat. Ketenangan itu ada dua. Imam Al-Marughi mengatakan ada ketenangan yang langsung diberikan oleh Allah. Nah, ini ya. Ini yang mana? Huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ini ketenangan ini yang luar biasa. Kebahagiaan yang diberikan langsung oleh Allah. Ini tidak bisa diminta. Ini tidak bisa dipaksa. Kenapa? Kalau Allah sudah kasih pada orang itu tidak bisa akan menahan. Sampai dalam sebuah keterangan dikatakan lamani alima a'taita wala mu'ti alimana mana'ta. Apapun yang diberikan oleh Allah, ketenangan hidup kita, kalau sudah Allah diberikan kepada kita, itu tidak bisa akan menolak. Walaupun itu ditahan dengan berbagai benteng-benteng yang kuat, kalau Allah ingin menurunkan ketenangan kepada kita, maka itu tidak bisa ditahan. Apa ketenangan yang diberikan oleh Allah? Liyajdadu imanan ma'imanihim. Yaitu apa? Nilai keimanan kita bertambah. Lihat saja sekarang. Sekarang nilai keimanan bertambah atau berkurang? Berarti kalau berkurang, berarti itu ada penurunan dari siklus ketenangan hidupnya. Ya tidak bisa disangsikan lah. Ya. Ekonomi kemudian merambat, kemudian yang ini juga bermasalah, yang ini juga bermasalah, jangan dianggap enteng. Tetapi kata Allah, aku akan turunkan ketenangan kepada seseorang langsung dari Allah. Apa? Liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ini kuncinya yang pertama. Jadi ada satu ketenangan yang diberikan langsung oleh Allah dan kita tidak bisa memaksanya. Kenapa? Dan alhamdulillah, nanti saya akan terangkan nanti. Ketenangan ini tidak diberikan oleh Allah kepada kita apabila kita memiliki penyakit-penyakit tertentu. Dalam konteks bukan penyakit fisik, tapi ada penyakit-penyakit jiwa yang membuat ketenangan itu tidak muncul. Ya, walaupun sebetulnya banyak yang sudah mengeluh juga gitu kan. Saya kemarin menyampaikan di media juga. Sekarang ada beberapa mubalik, ada beberapa asatid yang memang harus ditanggulangi, yang mereka biasa ngajar gitu kan ya, yang biasa kemudian memberikan materi lalu di-off sama sekali. Nah, itu kan berbeda dengan orang-orang yang berhenti ketika dia memiliki gaji yang tetap. Bagi marbotilah teh ya para pemuda yang dia itu betul-betul berada di masjid tiap hari gitu kan, dia mengurus masjid, dia membersihkan masjid, itu namanya marbotilah ya. Kemudian pada saat ini ketika ditutup, di lockdown sama sekali, ini sangat terasa sekali luar biasa. Makanya di Jam'iyah, baik itu di ormas manapun, termasuk di Persatuan Islam, membuka layanan-layanan untuk menutupi untuk menutupi kebutuhan mereka para mubalik, para asatid di luar, mereka yang bekerja yang sekarang betul-betul di-off. Dan kenapa? Karena ini juga harus diperhatikan lebih, kalau menurut saya lebih prioritas. Kenapa lebih prioritas? Karena mereka ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Marbotilah, para mujahid dakwah, para pengajar di pesantren, orang-orang yang dia itu betul-betul mengorbankan dirinya di Jam'iyah, itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena pada prinsipnya mereka tidak memiliki income dari manapun. Makanya kemarin saya menyampaikan, coba, ini saya juga sedang merancang dan mudah-mudahan ini ada yang mendengar, dan kami membuka layanan untuk khusus penanganan mubalik-mubalik, para da'i, mujahid dakwah, ataupun marbotilah yang sekarang betul-betul sedang terpuruk secara ekonomi. Karena yang ini tidak bisa hanya mengandalkan santunan dalam bentuk hanya periode tertentu, baik itu dari pemerintah ataupun lembaga yang lain, karena ini harus kontinu, karena mereka betul-betul kalau ditutup total seperti apa, apalagi dengan mendengar dan membaca ini sampai ini harus ditutup sampai Idul Fitri kan, ini kebayang begitu kan. Walaupun kita sebetulnya belajar bertawakal, tetapi ada nilai-nilai ikhtiar yang harus kita lakukan. Jadi ini, tetapi kuncinya di mana? Ya, ini harus dimotivasi, tetapi ini juga harus ditutup begitu kan. Jadi ari ngadoa mah pastilah teu kudu dipiwarang, yakin sekarang semua juga sedang berdoa.
Jadi energi yang sekarang terjadi semua sedang berdoa supaya dicabut. Jangankan orang Islam, orang-orang di luar Islam pun itu keur ngadaroa kabehanana ge gitu kan ya. Nah, kekuatan doa ini ataupun kebutuhan digabungkan tetap tidak bisa untuk mendobrak kecuali kalau sudah diizinkan oleh Allah. Jadi kuncinya adalah di sana. Nah, makanya kita buka layanan untuk donasi bagi para mujahid dakwah, para mubalig, para dai, para marbotilah. Silahkan nanti menghubungi nomor telepon yang nanti disampaikan di media ini. Jadi supaya kita betul bergerak dengan betul-betul tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi betul imateri pun itu harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian yang kedua, ada ketenangan yang dia itu pengaruh dari ciptaan Allah. Nah, jadi ketenangan yang dipengaruhi oleh ciptaan Allah. Jadi ada orang tenang karena apa? Contoh begini, saya ambil contoh. Ketika dia belum punya istri, mungkin dia hidupnya biasa-biasa aja. Begitu dia udah punya istri, dia dapat ketenangan. Oh, Allah titipkan istri bagi dia. Akhirnya yang tadinya galau terus jadi tenang. Atau mungkin yang tadinya dia tidak punya kendaraan gitu kan ya, yang tadinya kesana kemari dia tidak memiliki kendaraan, oleh Allah dikasih rezeki, dia punya kendaraan, baik itu motor, mobil, sepeda. Begitu dia sudah dapat, oh dia ada bahagia, dia ada tenang. Kenapa? Karena emang ada faktor yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, ada ketenangan itu karena ada pengaruh dari ciptaan Allah. Nah, di antaranya ini virus corona ini sebetulnya harus menjadikan sebuah dasar implementatif kita untuk membuat kita lebih bermuhasabah sebetulnya. Kenapa? Karena kita bisa lebih tenang dengan adanya ini gitu kan. Kita dididik nu tadina galau ayeuna mah kan ngaharulang di imah kan rada tarenang kan gitunya. Walaupun sebetulnya yang anaknya banyak juga ayeuna teh jadi nu tadina mah karena pekerjaan sudah tidak ada, kemudian anak istri semuanya ada di rumah, kabayang ku sim kuring ge teh. Nya. Sedangkan ari cicing wae di imah atuh karena patuangan lapar wae. Jadi sangu teh kaur tuangan teh kaur nyampak, sangu teh kaur aya. Eta teh taralami, tapi inilah kenikmatan. Coba kalau tidak diberikan oleh Allah seperti ini, mungkin suasana seperti ini tidak hadir. Ya, suasana seperti ini tidak hadir. Sampai kemarin ada yang konsultasi sama saya, Ustaz, alhamdulillah dengan kejadian ini katanya, saya bisa berkumpul dengan anak, dengan istri, kemudian saudara katanya. Kita berkumpul katanya, yang tadinya saya hanya bisa 3 bulan, 4 bulan sekali katanya bertemu. Ya mungkin untuk Bapak Ibu ini bisa ya menjadi sebuah ketenangan, tapi di sisi lain juga mungkin ini ada sebuah yang harus menjadi perhatian. Nah, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu istilah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, makanya kenapa orang yang tidak memiliki harta yang banyak, orang yang kebutuhan hidupnya sekarang makan besok lagi berpikir, itu kenapa disebut miskin? Nah, gitu kan? Kenapa orang-orang yang seperti ini disebut miskin? Orang melarat itu disebut miskin. Itu kan sama, akar katanya dari sakana gitu kan. Kenapa? Karena secara grammar miskin diambil dari kata sakana itu tenang. Dia tidak terlalu lelah. Nah, ternyata menurut Imam Al-Mubarakpuri, ghina itu diperuntukkan bagi orang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki aktivitas yang sangat hebat begitu kan. Itu disebut ghina. Ghina selain dia itu tercukupi, itu artinya arti lain adalah lelah. Nah, jadi orang kaya itu jangan dianggap enteng. Mungkin saja semua kebutuhannya tercukupi, tapi mungkin saja pikiran dan pikirannya lebih lelah dibandingkan dengan orang miskin. Orang miskin, kebutuhan hidupnya mungkin tidak terpenuhi, tidak tercukupi, tetapi ada kemungkinan dia akan lebih tenang. Kenapa? Karena diambil dari kalimat sakana. Jadi miskin itu tenang. Ya iya. Orang kaya itu kalau dia rumahnya 3 lantai, 4 lantai, kebayang itu. Kenapa? Kuncinya juga bukan satu itu. Makanya sebelum tidur dia mikirin, Pak, jendela ini, kemudian pintu ini, sampai ada orang istrinya mau tidur, Pak, itu sina kunci di lantai 2, terus dikunci teh acan pantona, kesna urang tingali.
Tingali deui ku salakina teh. Kemudian turun lagi. Mah udah katanya. Ari itu cenah lantai 3, dapurna tos dikunci, eta rek sare nepikeun ka haben mikiran kunci. Sampai dia jam 2 kerek bisa sare. Naon sababna? Dah kuncina loba. Ya, karena dia mungkin rumahnya besar. Tetapi orang miskin kan kuncina ge ngan hiji, jalanna ge kadinya, rek ka dapur, rek ka sumur, kemudian rek keluar, jalanna di dinya. Mata jalma miskin mah jangankan dia berpikir kuncina ge ngan hiji, begitu jam 7, jam 8 sudah sholat sare. Jadi dipikir-pikir nya kalimat dina Quran, dina hadis itu ternyata sesuai. Makanya mungkin orang gina dia itu tercukupi kebutuhan hidupnya, tapi ada kemungkinan dia itu pikiran dan fisiknya lebih lelah dibandingkan dengan orang yang dia itu tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Ada kemungkinan fisik dan pikirannya tidak terlalu tegang seperti orang-orang yang dia memiliki harta. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang kaya itu salah, tidak. Makanya kata Rasulullah bahwa saya dibantu oleh orang-orang yang bidu'afa, orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang dia betul-betul tidak memiliki tidak memiliki kemewahan dalam hidupnya. Artinya aksaru man yadkhulul jannah al-masakin. Nanti yang paling banyak masuk surga itu orang miskin, begitu kan. Bukan berarti orang kaya tidak ada, karena memang persentase antara orang miskin dengan orang kaya juga lebih banyak orang miskin, seperti itu. Tapi ini kuncinya. Jadi ternyata Imam Al-Maburakfuri mengatakan bahwa kata miskin dengan kata gina itu diperuntukkan bagi orang yang dia dalam kondisinya seperti itu. Nah, itulah makna tentang kalimat sakinah, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Menurut Imam Al-Jazari dan salah satu dokter di Inggris bidang psikologi yang bernama Dr. Andrew Lewis, dia mengatakan seperti ini. Ada 3 faktor jiwa ini rusak. Ya. Ini dia sebetulnya memperkuat karena sudah disebutkan oleh Imam Al-Jazari dalam kitabnya. Ya. Katanya jiwa ini akan rusak. Jiwa ini akan dipenuhi dengan penyakit. Apabila yang pertama adalah apa? Pikiran seseorang itu negatif. Jadi pikiran negatif itu adalah satu pikiran yang membuat dirinya ingin merusak dirinya dan orang lain. Jadi kabayangna teh jelema nu kieu mah batur teh ulah nikmat gitunya. Jadi ngeunah lamun batur ripuh teh. Ya. Dan pada akhirnya dia pun mempersulit dirinya, begitu kan. Nah, orang ini adalah orang yang berpenyakit ataupun orang ini adalah orang yang punya penyakit di pikiran. Jadi dulu saya lagi masantren, guru saya ngomong gini, aya jelema beunghar cenah. Daharna teh ngan haban we cenah jeung eta, rek dahar enog lebar, rek dahar daging hayam lebar, tungtulna nyocol uyah we jeung kecap. Bari eta teh sagala aya, kabayang ieu jelema loba duit daharna nu kitu hungkul. Ya, sampai apa? Sampai katinggalnya teh siga nu capek gitu kan. Dan pada prinsipnya adalah orang yang pikirannya negatif itu tidak senang orang maju gitu kan. Dia tidak senang orang maju. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Jadi kita ahli ilmu gitu kan. Makanya saya menulis di buku yang akan terbit mudah-mudahan di bulan ini atau di bulan Ramadan tentang programming rezeki, bahwa ternyata ada penyumbat rezeki bagi ahli ilmu. Di antaranya adalah apa? Tidak senang dia melihat ahli ilmu yang lain maju. Nah, teteh bakal pangaruh karena rezeki teteh. Jadi lamun aya ahli ilmu anu sahanapeun atawa anu sajajar jeung manehna leuwih maju teh teu ngeunah gitu kan. Sampai ada yang minta nomor teleponnya saja tidak diberikan, naon sababna? Cenah bisi ngulem ustad eta. Ieu teh kan penyakit nu kieu teh. Ya, dan ini kalau masih ada di kita, dia akan enggak maju hidupnya. Jadi dia akan hanya berkutat di dalam apa? Di dalam pikiran-pikiran negatifnya. Nah, ini proses awal. Penyakit jiwa dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah apa? Yang pertama adalah pikiran yang pikirannya itu negatif, ya. Kemudian yang kedua adalah kata Imam Al-Jazari adalah pikiran yang kotor. Itu beda. Pikiran negatif dengan pikiran kotor beda. Ya. Kenapa?
Kalau pikiran negatif, kecenderungan dia tidak senang orang. Kalau pikiran kotor, pikirannya itu ingin melakukan dosa terus gitulah. Jadi kalau orang berniat untuk melakukan dosa, karena ya jami teh direncanakan rek dosa tehnya. Nah itu kan orang berpikiran negatif, itu berpikiran kotor itu namanya. Dia mau melakukan zina, dia melakukan judi, atau dia ingin mencuri, itu kan ada pikiran, belum dilakukan, cuman ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah pikiran yang seperti itu namanya pikiran kotor. Awas loh, itu adalah bagian daripada penyakit jiwa itu. Dan itu sebab-sebab penyakit jiwa itu akan membombardir, dia akan masuk ke dalam jiwanya. Kadenya ibu-ibu, bapak-bapak, kena. Kalau tidak diterangkan, keur mah teh usum kieu sagala butuh ieu teh. Tamehan ku nu kieu sok kabayang atuh, di urang teh ruksak sagala ieu teh. Nya secara ekonomi kita ruksak, ban janganlah hati kita, pikiran kita jangan diruksak lah lebar gitu kan ya. Kenapa? Ini terbukti, pikiran-pikiran yang kotor itu adalah penyebab daripada dia akan jiwanya berpenyakit. Ya. Jadi pikiran teh kudu bisa lain pikiran menta, kumaha pikiran merek. Tah anu kotor mikirna teh menta we gitu kan ya. Jadi lamun aya ustad asup ka imah teh jauh pikiran teh ieu ustad moal teu menta. Tah eta teh kotor pikiran teh. Buating ustad rek naon rek ngadoakeun. Nabi saja mengajarkan aya ucing we asup ka jero imah ceuk nabi tong diusir. Eta teh nunjukeun bagaimana kita memahamkan agar tidak ada pikiran yang kotor begitu kan. Da moal naon paling ge ucing da bolang adaharna naon atuh paling ge tulang. Buat ting aya rezeki nu leuwih di imah urang atawa Allah rek ngagentos rezeki nu anyar keur urang. Tapi karena pikiran kotor, binatang saja diajarkan oleh Nabi seperti itu. Apalagi kalau datang manusia. Nah, sekarang kalau ada satgas ya, yang satgas COVID-19 datang ke rumah-rumah kita, minimal kalau tidak punya kita ya minimal doakan mereka juga sehat gitu kan ya. Karena pikiran merek mah eta nomor 2. Tapi kalau kita minimal memberikan motivasi, itu sudah bagus pikiran kita. Dan kita tidak perlu berpikir seperti ini. Wah, bujeng-bujeng keur usum kieu cenah mere. Nya abdi wae teh keur susah. Oh, itu kan berarti dipertanyakan loh itu nilai ketakwaannya. Bukankah ciri orang bertakwa dalam Quran surat Al-Imran 134 akan ada kan? Waladina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i. Nah, bagaimana dia selalu menyinfakkan baik itu dalam keadaan dorro ataupun sarro. Jadi dorro dirinya saja butuh sebetulnya. Da ayeuna ge barutuh kabehanana. Ayeuna mah nu beunghar wae dibere sembako ditarima ayeuna mah kitu nya. Tong boro-boro nu miskin nya. Sok ayeuna mah nuju didata sadayana tah. Di mana didata kabehanana. Semua. Awas ya ini didata itu jangan pikiran mau nerima. Kita didata bisa anu gering di jero. Tapi karena pikirannya kotor, jauh gitu asik cenah ya. Didata sigana rek narima sembako. Lain rek ngadata di rumah kita ada sakit atau tidak atau bagaimana terpapar ekonomi atau tidak. Makanya ini. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Jazari di antara penyebab ataupun jiwa ini berpenyakit apabila dia berprasangka yang tidak layak untuk Allah. Dalam bahasa kita simpelnya tahayul lah. Jadi kayak berangan-angan, ieu bakal kieu, itu kan eta taharayul lah ayeuna keun we urang ikuti we ayeuna sampai ada orang yang prediksikan begini, yang dibersidikan begini. Sampai saya baca tadi ya subuh katanya setengah orang Indonesia itu akan apa? Itu akan mati dengan musibah ini. Tadi dibaca teh nanya nyahoanan lalawora mayunan Allah ke bisa jadi tuh khurafat, bisa jadi tahayu, tak ieu teh gangguan jiwa. Mun urang ayeuna maca ieu gebeg deui tungtungna pareuman TV teh. Naon ngadenge wae informasi ayeuna namahan wae ungah poe ieu teh. Tungtungna kumaha siga nu moal ka urang, padahal nu marawat teh cantang tu kabehanana ku corona. Buating itu nu marawatna teh lolobana teh lain corona, justru mikiran corona. Ya, karena apa? Ya iya, karena orang yang kenanya biasa ini kan orang meninggal begini juga udah setiap hari juga banyak ya. Sampai ada ya, Ustad unggal dinten ge nu maot teh loba ngan teu diberitakeun, pedah ayeuna we eueuh berita. Jadi we ayeuna mah nu maot wae teu kaup ayeuna nu maot. Pokona mah ayeuna bisa we jadi corona. Nya, matak bisa mah engke deui maotna. Geus leungit corona na ngarah teu dicurigai begitu kan. Walaupun sebetulnya ini sudah terjadi, tetapi kita tetap berharap bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
Apakah selalu ada orang-orang yang seperti itu? Ya. Toh Qur'annya sudah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wan taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini kan ayat Qur'annya. Kan ada orang ini adalah salah satu pondasi bahwa ternyata di Quran ada yang begini. Pikiran negatif, pikiran kotor, dan dia 'alallahi ma la ta'lamun. Dia ngomong khayalan, kemudian ngalamun teu pararuguh begitu kan. Akhirnya jadi seperti ini. Tapi inilah betullah skenario yang sangat hebat menurut saya. Ini luar biasa ini ya. Skenario-nya luar biasa. Padahal pada waktu orang dia itu meninggal karena pemilu itu berapa itu? Sampai ratusan lebih kan? Sampai 700 kalau tidak salah. Ini kan baru 100 berapa lah. Ini tapi iya gegebegana luar biasa. Ya. Jadi artinya ini satu hal yang harus dipahami oleh kita. Maka ketiga sumber tersebut itu akan meningkatkan 3 hormon negatif dalam tubuh kita. Yang pertama adalah hormon adrenalin, yang kedua kortisol, yang ketiga adalah norepinephrine. Ini adalah hormon yang akan, sekresi kortisol ini akan memborbandir dan itu akan menurunkan tingkat imunologi manusia. Jadi nanti kalau hormon ini aktif, ya kortisol, kemudian hormon adrenalin, kemudian hormon norepinephrine, ini adalah hormon yang akan tubuh kita, imunitas tubuh kita akan menjadi lemah. Otomatis kalau lemah, detak jantung jadi tidak teratur, denyut nadi juga tidak teratur, kemudian peredaran darah kita jadi tidak bagus, otomatis nanti jo kalayang pikiran sagala, jadi engke muncul akhirnya nanti hormon kebahagiaan itu tertutup oleh 3 hormon yang ini. Nah, maka jangan aneh ketika ada orang bertanya, kenapa galau, kenapa rudet, kenapa dia tidak tenang? Karena di dalam tubuhnya didominasi oleh 3 hormon yang ini. Maka Allah mengajarkan kepada kita bagaimana agar hormon itu diseimbangkan dengan hormon yang lainnya. Karena kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang ilmu biologi juga, memahamkan yang seperti ini. Kita berbicara ilmu anatomi juga. Kenapa? Tidak hanya berbicara masalah konsep iman dan tauhid saja. Kenapa? Karena keimanan akan kuat ketika kita sudah disesuaikan secara konteks ilmiah. Nah, hormon-hormon inilah yang nanti akan bisa diimbangi dengan 3 ataupun dengan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu ada hormon dopamin, kemudian ada hormon serotonin, eksotesin, kemudian ada hormon ataupun endorfin. Ini hormon ini ketika bisa menyeimbangkan 3 hormon yang tadi, maka dia akan memunculkan semangat hidup. Nah, jadi lamun asa motivasi hirup teh eueuh ku kondisi kieu teh. Mun asa hororeap, papangih jeung jelema hoream, rek ibadah keur maka masjid di halangan, akhirnya di imah gitu husu, akhirnya pikiran-pikiran terganggu. Maka dia dominan hormon yang 3 tadi disebut dengan sekresi kortisol. Tetapi hormon ini kemudian dibikin dia itu tertutup. Makanya Allah mengatakan, ya ini begitu kan. Nu ya kudu ditaekeun nya. Alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, ini dopamin, serotonin, eksotesin, kemudian endorfin. Ini hormon percaya diri, hormon dia itu lebih tenang, dia lebih rileks. Orang kalau hormon yang ininya aktif ya, yang positifnya aktif, maka dia detak jantungnya frekuensinya akan seimbang, peredaran darahnya akan seimbang, nadinya dia juga akan seimbang, dan pada akhirnya saraf-sarafnya dia tidak tegang. Nu tadi mah tara regang, rara ranteng eta teh dina uratna teh eta teh nya jeung teu kaopan eta teh babari amek biasa nama. Naon sababna? Tadi kan hormon-hormon ini yang muncul dalam dirinya. Untuk itu solusi yang terbaik bagi kita semuanya, kita harus bisa lebih rileks gitu kan. Kita harus lebih bisa memahamkan hidup kita lebih tertib. Tetapi jujur ya, perjalanan hidup manusia juga tidak mulus. Ada saja ya rintangan, kemudian kendala-kendala yang dihadapi. Makanya ada 3 virus yang merusak kebahagiaan manusia. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah marah. Ya. Marah ini adalah virus hati yang dia akan mengakibatkan sikap emosional muncul. Karena ada sesuatu yang mungkin dia
dia itu marah karena ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kehidupannya. Anu amak teh biasa nama bisa saja dia itu merasa tersaingi, ataupun bisa saja merasa dia berada di bawah. Nah, makanya nanti sikap emosional inilah itu diantaranya dari virus hati, karena ada sesuatu yang emang kita terlalu lelah gitu kan. Kita terlalu lelah. Kemudian yang kedua adalah apa? Membenci. Benci ini adalah virus hati yang sumbernya dari iri dan cemburu. Nah, itu kan kalau orang iri, cemburu, nah itu biasanya akan benci orang itu. Ya. Wajar di rumah tangga ada cemburu, tapi jangan sampai itu menimbulkan kebencian. Walaupun mau dipahami ataupun mau diterima dan tidak, bahwa benci itu sumbernya dari apa? Dari iri dan cemburu itu. Dan ini akan menyebabkan dan berakibat kepada sikap galau. Nah, orang yang membenci itu kan galau gitu kan. Dia hidupnya seperti itu aja gitu kan ya. Itu jelas gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Takut. Takut ini adalah salah satu virus yang didorong yang akan membuat bahwa proses perasaan ini dia itu mengedepankan sikap yang obsesif. Nah, seperti yang sekarang terjadi. Tadi deh, ini kan obsesif itu adalah sifat-sifat yang kita lihat. Anu tadi teh aja penak jeung ieu lamun teu ngangge masker deg-degan, sieun batuk. Nah, ini virus kebahagiaan. Jadi urang teh papanggih jeung jelema teh jadi teu bahagia ieu teh. Aslina gitu kan nya. Teh ningali dan ningali nu gelo masih ni sararenang gitu kan nya, ningali ya, lihat nu gelo kamari di jalan sisirian gitu tanya. Kemudian tuang teu kukumah. Kemudian dia tidak pakai cuci tangan, pakai sabun, lep-lep tuang teh geringannya. Kemudian dia itu hidupnya itu nyantai gitu kan, tapi katingali. Nah, si ganu teu kena ku virusna naon atunya. Nah, orang kalau sudah obsesif, maka dia kecenderungan dia merasa putus asa, sering kecewa, itu dari takut munculnya. Jadilah ego. Ego itu adalah virus yang akan merusakkan kebahagiaan. E-nya emosional dari marah, G-nya dari galau karena dia ada unsur benci, obsesifnya dari mana? Dari rasa takut. Nah, padahal Quran sudah mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihil malaikat alla takhafu wala tahzanu. Ini sudah jelas ya, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sudah disebutkan seperti itu. Kesimpulannya, kata Imam Al-Haisami beliau menyampaikan, pikiran yang sehat ya, kemudian rendah hati, pikiran yang positif dan tidak memiliki sifat yang buruk, maka kesehatannya akan meningkat. Ini sekali lagi, ya, ini sebelum kita buka tanya jawab, ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, baik lewat WA ataupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan lewat media yang lainnya. Sekali lagi, pikiran yang positif, pikiran yang sehat, hati atau yang kemudian dia rendah hati dan dia itu tidak memiliki sifat yang buruk, maka kesehatannya akan meningkat. Pikiran yang negatif, kemudian dia memiliki sifat yang buruk, kemudian dia tinggi hati, maka kesehatannya akan menurun. Jadi kebahagiaan itu dikembalikan kepada kita. Kita ingin bahagia atau tidak? Karena Allah sudah memberikan, kita tinggal meraciknya. Tetapi virus-virus yang tadi itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Makanya dalam keadaan seperti ini, kita harus bersyukur pada Allah untuk menghantam agar tidak ada marah. Dalam keadaan seperti ini, maka kita empati supaya tidak ada nilai kebencian. Dalam keadaan seperti ini, maka kita harus bersabar supaya rasa takut ini hilang dalam kehidupan kita. Demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah, poin virus
yang akan merusak kebahagiaan kita. Kita buka sesi interaktif, baik itu lewat WhatsApp ataupun Zoom ya. Oh ya, ini lewat WhatsApp dulu karena sudah ada yang masuk di 3 pertanyaan yang sudah masuk ke studio. Yang pertama dari 081432254106. Bismillah. Ya. Adakah dalam pandangan Islam lewat pendekatan Quran agar sel-sel dalam tubuh kita itu bisa melawan virus? Nah, itu ya. Jadi pertanyaan dari 081432 ya 254 sekian-sekian. Adakah dalam pandangan Islam lewat pendekatan Quran agar sel-sel dalam tubuh kita itu bisa melawan virus? Nah, yang saya baca dalam perspektif holistik gitu kan ya, ada beberapa langkah agar sel-sel yang ada dalam tubuh kita dapat melawan virus dalam tubuh kita. Walaupun sebetulnya kalau sudah diizinkan oleh Allah tetap akan hadir, sebetulnya akan masuk begitu kan. Yang pertama adalah apa? Melalui suara positif yang masuk ke telinga. Awas ya. Suara-suara yang masuk ke telinga kita itu akan mempengaruhi sel kita kuat dan tidak untuk apa? Untuk menahan virus. Dalam konteks seperti ini imunologi lah, ya. Kenapa? Karena suara-suara yang masuk ke dalam telinga kita. Makanya dalam Quran, kenapa dalam Quran surat Al-Kahfi, ini kalau saya gambarkan surat Al-Kahfi ya, Ashabul Kahfi tidur sampai dan nyenyak. Padorobna ala adanihim. Apa? Suara-suara yang negatif itu ditutup dan tidak masuk ke dalam pikiran dan hati mereka. Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah, sel-sel tubuh kita akan bagus apabila kita sering mendengarkan suara-suara yang positif. Nah, begitu ya. Dan suara-suara positif ini, ya berarti kita harus apa? Harus dekat dengan orang-orang positif. Ya. Jadi kerma itu rudat, urang teh ngariung jeung nu rarudat, tungtungna nya rarudat kabehanana. Jadi dirinya teh energina teh rudat hungkul gitu kan ya. Nah, padahal apa? Contohnya, suara Quran itu tanpa disadari, itu ternyata kalau dibacakan bagi orang yang stres dan depresi, itu bisa menenangkan loh. Kenapa? Karena suara-suara lantunan ayat Quran itu kan itu bisa berefek. Itu adalah kalimat-kalimat positif, begitu kan. Nah, otomatis nanti akan mempengaruhi sel tubuh dia. Kemudian tausiah, itu kan suara positif. Ya, tapi awas nih, tausiahnya ulah anu mawa tegang oge gitu kan ya. Harus tausiah yang betul-betul juga membawa kita ke arah positif. Jadi ulah nepikeun ka ngadengin tausiah teh urang we jadi ngamuk gitu kan ya. Ya, kenapa? Jadi kita juga bisa memilih mana tausiah yang dapat menenangkan gitu kan. Bukan tausiah yang justru membuat kita jadi apa? Jadi hayang perang urat syaraf gitu teh. Ngadengnya itu teh kan. Kenapa? Karena tausiah itu juga akan membuat sel-sel tubuh kita bisa apa? Bisa ikut menyerang gitu kan. Jadi imunologi. Nah, dalam bahasa ini sel darah putih dia aktif, maka kuman akan dimakan oleh sel darah putih itu. Nah, diantaranya itu, ya. Kemudian yang kedua, tidur yang disunahkan Allah atau sunatullah. Tidur sunatullah apa? Walaili idza yagsa. Tong peuting sing sare gitu kan ya. Nya ada urang sok disebutkeun kieu hayang disebut jago teh, kemudian sampai tidur sampai subuh, dia itu begadang sampai subuh. Janganlah, itu imunologi bisa rapuh loh. Virusnya bisa masuk, makanya orang yang dia itu sering kali tidurnya itu ataupun tidak teratur, otomatis sok kelihatan itu sering sakit itu kan. Kenapa? Ya ini kuncinya. Quran, walaili idza yagsa wan nahari idza tajalla. Begitu. Walaupun kita ahli peneliti, walaupun kita ahli dalam bidang-bidang yang kita riset, tapi tetap jaga. Kenapa? Ada hak kita yang harus kita terima dan ada kewajiban kita terhadap Allah. Di antaranya apa? Lihat dalam Quran kalimat sakinah itu lebih banyak Allah menerangkan waja'ala lakum laila wan nahara, yaitu untuk apa? Tidur. Begitu kan, tidur yang bagus begitu. Karena tidur yang tidak baik itu bisa sel tubuh itu nggak bisa menyerang virus. Makanya ya otomatis, maaf ya, kalau sekarang banyak perawat dan dokter yang mungkin dia terpapar, ada kemungkinan ya mungkin itu. Padahal dia seharusnya buat istirahat, ini enggak begitu kan. Padahal ya udah, kalau ada orang yang sakit, kalau yang sakitnya tidur, ya yang rawatnya jangan ikut tidur aja gitu kan. Kenapa? Ini Quran loh.
Makanya begitu. Jadi lamun aya nu ngajak begadang teh wayahna we. Keur mah teh usum kieu nya, keur mah teu boga duit begadang di. Jadi beuki we teh. Namahan panyakit teh. Kemudian bergerak, wa nuqallibuhum alal yamin wasyimal. Bergerak. Kenapa? Justru harus digerakkan ini. Coba enak ngaluluwut di imah kabehanana nya virus atuh asup minimal renu virus nu mana minimal papangih jeung ieu keur mah teu boga duit geura papangih wae. Hirup deh geranya panjang. Tah eta teh jadi namahan. Akhirnya apa? Jangan membombardir bergerak. Makanya sekarang ada anjuran kan katanya moyan 10 menit lalu ke jalan-jalan. Ya udah gitu aja. Quran sudah menyebutkan kenapa? Imunologi akan kuat 309 tahun loh Ashabul Kahfi dia bertahan. Dan itu apa yang dilakukan? Wa nuqallibuhum alal yamin wasyimal. Oleh Allah digerakkan. Dia digerakkan. Kemudian apa? Munculkan selera humor. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Fatabasam fa innaha shadaqah." Kalian harus banyak tersenyum karena itu sedekah. Nih kalau orang keur mah kieu geura teu seuri-seuri acan can pernah katingali mataknya wayahna we rudet hirupna. Jadi wayahna kita harus ada selera-selera humor. Enggak apa-apa, yang tidak boleh itu berlebihan. Wala taksiru duhaik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Kalau dia kelebihan itu baru overdosis mana naon ge penyakit gitu kan. Tapi itu ada nya. Makanya kalau di grup ada yang lagi tegang muncul anu heureuy kan bae. Entong di delete. Ah ieu heureuy wae cenah kaluarkeun entong. Naon sama. Ini akan apa keun we. Makanya kalau di grup sekarang ya, kalau di media ada WhatsApp heureuy tentang virus COVID-19 keun we. Naon itu teh untuk apa? Ini imunitas kita kuat gitu kan. Rasul juga dengan Ali juga sering bercengkrama dalam konteks yang dia itu apa? Beliau sering menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu serius tapi jadi ilmu. Ini gak apa-apa kan. Nah Ustadz deh cenah eta mah aya seurian hakeun bae. Lamun ustadna jamadud kengke jamaahna ge jaramadud gitu. Makanya yang penting apa? Tidak menghilangkan selera humor itu aja. Ya. Saya kira itu dari 081. Kemudian 08119557 5 sekian. Apa ciri seorang anak atau seseorang itu bahagia? Nah, ini muncul. Kalau di anak muda, lincah. Jadi lamun budak lincah eta bahagia. Kalau anak itu kemudian berinteraksi itu dia bahagia. Kalau anak itu dia itu banyak tersenyum itu bahagia. Tinggal bu, mun murang kalih mah panya, mun urang hoyong ningali murang kalih bunga, tingali we lincah, interaktif, dibawa ngobrol, nyambung. Ah, Ustaz, alhamdulillah pun anak mah bager naon. Ti subuh nepikeun ka isya ngahulang lain bager atuh eta mah. Eta mah naon tengar kalongeun bu, nu kitu mah Pak. Jadi dia bahagia lincah gitu kan. Ah, jadi lamun gaduh salaki lincah eta teh bahagia. Bojo abdi mah ne ciling-ciling cato aya acalang-acalangan, teh teh lincah bahagia. Ya, artinya apa? Kalau tidak bahagia apa? Dia murung. Tidak ada connecting. Dia apa? Dia kelihatan tidak ada interaksi. Kemudian teu nyambung di bawah ngobrol. Teh teh bahagia. Jadi lamun aya bojo ke sulang-hulang kieu eta teh bahagia. Taros hayang naon. Wayahna ayeuna mun nyungkan balanyakeun bae geus narutup ayeuna malah. Nya, keur di lockdown ayeuna mah moal ge narutup. Tapi tanya, kenapa? Mah kenapa ya murung ya? Kenapa bersedih? Kenapa tidak berkomunikatif? Oh, itu ada kemungkinan tidak bahagia. Ya. Jadi ciri anak bahagia ataupun orang bahagia, lihat interaksinya, kelincahannya, tersenyumnya, kan kemudian dia ngobrol, nyambung dan tidak. Kemudian 0812247499 sekian. Betulkah ada sifat istri yang dapat menghambat rezeki suami? Oh, ini ilmu baru ini, ya. Ya betul. Kenapa? Kan ada perilaku istri yang dapat menghambat rezeki suami, ada. Dari suami juga ada untuk istrinya. Karena ini yang bertanya adalah istri untuk suami, ya saya terangkan yang suami, yang istri kepada suami. Ada. Yang pertama adalah apa? Yaitu apabila istri tidak pandai bersyukur. Istri yang tidak pandai bersyukur itu akan menghambat rezeki terhadap suaminya. Jadi ya apalagi dengan kondisi seperti inilah, seorang perempuan harus pandai bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada suaminya, gitu kan ya. Ya, karena emang kondisinya seperti ini. Kemudian adalah siapa? Orang yang membuka aib suaminya. Itu juga akan mempengaruhi rezeki terhadap suaminya. Ya. Ketika ada orang yang begini, lalu ternyata buburialannya, usahana, babari rezekina itu paling istidraj lah. Ya,
Kita tidak perlu merasa tidak merasa iri lah dengan sepertinya. Kemudian apa? Nusyud. Nusyud itu akan mempengaruhi terhadap konsep rezeki yang diturunkan oleh Allah untuk suami Anda. Makanya seorang istri yang pandai bersyukur, seorang istri yang dia itu dia selalu menutupi aib suaminya, seorang istri yang dia tidak nusyud, saya kira itu akan membuka tuftahu abu-abu rizki minas sama. Itu akan dibukakan rezeki dari langit untuk suami dan keluarganya. Saya kira itu untuk pertanyaan yang masuk ke studio. Ini dari Pasun Jaya dari Batu Jajar. Izin bertanya, apakah bercita-cita untuk kaya itu mulia, bisa membuat amal soleh dengan mudah, bisa membantu banyak orang dengan mudah? Pendapat Ustadz gimana hukumnya orang bercita-cita untuk kaya? Bagus daripada tidak punya cita-cita sama sekali. Ya, jadi Pak Sunjaya minimal orang boga cita-cita. Kenapa? Kalau orang punya cita-cita itu biasanya ada dorongan dari hormon dopamin, ya. Tapi lamun ditanya hoyong jantan abdi mah mengalir we apa adanya. Leuheung mun ngalir tehnya ya ka caina jelas ieu mengalir kumaha lamun ngaleor kaditu kadieu. Harus jelas. Jadi kalau ada orang yang punya prinsip mengalir seperti air, itu enggak jelas hidupnya. Sudah harus jelas gitu kan. Mengalir itu seperti apa gitu kan. Lamun kakolomeran kumaha. Jadi harus jelas tujuannya kita. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya. Tetapi dalam literasi psikologi ada dua, ada keinginan, ada kebutuhan. Sesuatu yang kita inginkan itu biasanya akan capek, tapi sesuatu yang kita butuhkan itu akan dimudahkan oleh Allah. Nah, jadi lamun menta ka Allah tong anu hoyong anu butuh gitu kan ya. Butuh mobil jeung hayang mobil beda. Ya, kenapa? Karena kebutuhan kalau ingin itu sekarang sebetulnya sudah tidak butuh ngan hayang. Akhirnya jadi seperti itu. Ini Pak Sunjaya ya. Amalan apa cara melancarkan rezeki? Ya, yang paling pokok adalah apa? Kita banyak bertobat pada Allah lah. Ya. Kenapa? Karena rezeki ini dipengaruhi oleh innallaha la yahrumu rizqa bidanbin an yusibahu. Allah akan menahan rezeki apabila dia banyak dosa gitu kan. Itu terminologi yang paling ringan gitu kan. Tapi nanti banyak amalan-amalan. Kalau ingin Allah turun di sepertiga malam terakhir ya tahajud gitu kan. Tapi pada prinsipnya ikhtiar kita yang harus sesuai dengan kemampuan kita. Pak Arif Ciwidey mau nanya, Ustadz, saya tiap beres subuh suka dengar Ustadz Ucu di YouTube, insya Allah. Gimana caranya menghilangkan virus hati itu? Dosa apa yang harus dipanjatkan kepada Allah agar bisa menghilangkan virus hati ini? Gini ya, ada sebuah doa yang emang selalu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min da'watin la yustajabalahu. Itu aja, begitu kan? Di samping kita berdoa, Rabbis rohli sodri, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi itu kuncinya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabalah. Nah, kita doakan atau mintakan kepada Allah. Ikhtiar apa atau sikap apa yang harus saya rubah agar bisa menghilangkan virus hati? Ya, yang tadi munculkan rasa syukur, munculkan rasa empati, munculkan rasa sabar. Sikap-sikap inilah yang akan menghancurkan yang tadi satu-satu. Ya, kalau bahasa sekarang ini yang paling mudah beginilah. Maot jeung henteu mah urusan Allah sakitu we lah, Pak. Nang ikhtiar mah kudu sakitu we nya. Ari can waktuna maot mah kumaha atuh? Aya nu komplikasi hirup wae. Malahan aya anu justru teu boga panyakit maot geranya. Nah, kenapa? Karena emang begitu. Tetapi ikhtiar kita harus dilakukan. Apa? Munculkan rasa syukur, lain syakartum la zidanakum, lain kafartum inna adabi lasadid. Kemudian yang kedua apa? Kita empati. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ya, kemudian yang ketiga apa? Sabar. Wasta'inu bisabri was shalah. Kemudian ini nama saya Pak Iz Solehudin, Ustadz. Ana izin bertanya, apa resep supaya imun tubuh meningkat, iman di hati menguat, dan amin dalam doa diijabah? Oh iya. Iman, imun, amin. Nah,
hiji deui emen. Ya, ada emen ge lamun teu kuat mah nya eta ge jadi masalah. Kudu karuat kabehanan lalawora gitu. Ya, jadi emen itu maksudnya daya fisik kita Pak, juga harus kuat juga kan begitu. Imun tubuh ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi imunologi itu dipengaruhi oleh apa? Suara yang masuk ke dalam telinga kita. Begitu ya. Kemudian tidur kita berkualitas atau tidak. Dan jangan terlalu banyak antibiotik kalau berbicara imun itu. Kalau orang banyak antibiotik otomatis itu akan, kenapa? Karena dia kan membombardir semua apa bakteri, baik yang positif atau yang negatif. Makanya kalau tidak terlalu penting-penting amat begitu kan, saya selalu menganjurkan minum madu, Pak. Ya, minum madu, kemudian jahe, kelor, ataupun habatus sauda. Nah, itu supaya probiotik gitu kan. Walaupun sebetulnya dalam kasus tertentu juga harus ada antibiotik yang diminum kalau sudah berinteraksi, kalau sudah berkomunikasi dengan dokter. Tapi kalau seandainya tidak ada, ya imunologi diperbaiki dengan atau dibantu dengan yang tadi begitu kan. Dan kemarin qadarullah ya, ini subhanallah, ada yang depresi sekarang sudah mulai baik begitu setelah diminumkan madu dan air jam-jam. Dan madu yang saya racik yaitu madu bio alpha atau bioenergi, madu alpha energy. Nah, itu madu alpha energy yang sekarang sudah ada di pasaran. Itu kemarin banyak testimoni yang depresi, yang stres, yang tidurnya juga tidak bagus, itu ternyata ada testimoni yang bagus begitu. Minum air jam-jam ataupun yang pH-nya bagus itu di plus dengan madu alpha energy. Itu subhanallah. Kemarin ada beberapa yang masuk ke nomor saya, Ustadz, suami saya sudah berangsur baik. Tadinya hulang-hulang, akhirnya rada suraseri. Nah, kade bisa lebih tinggunya ya. Kayak lamun seserian terus kayak jadi masalah gitu kan ya. Alhamdulillah, ini boleh silakan saya sampaikan ini ya, rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah ya, yaitu minum madu, kemudian rebusan jahe, kemudian dia yang depresi itu kemarin dia minum madu dengan air jam-jam, dibombardir itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, saya mau bertanya dari Karawang ini. Alhamdulillah dari Karawang. Tadi yang dari Palangkaraya, yang dari 08143 ya. Bagaimana kita membagi sedikit gaji kita kepada orang tua kalau penghasilan kita berkurang? Kalau ke orang tua jangan berpikir kurang. Kenapa? Karena orang tua mengasih ke kita juga pikirannya tidak begitu. Nah, inilah pikiran yang innama ya'murukum bisu wal fahsya. Ya. Kalau ke orang tua berpikir saya ada begitu. Nah, jangan merewai ka emak. Aya mah tuh eta didoakeun atuh ku emak cing babari rezekina. Ieu mah pikiran rek mere kolot teh hanger we. Boro-boro keur emak cenah. Abdi we teu cukup. Nah, ini pikiran seperti ini yang rusak gitu kan. Enggak perlu ya Pak Indra. Jadi kalau Pak Indra sudah punya penghasilan, itu jangan berpikir kalau mau ngasih ke orang tua ini seperti kurang. Enggak, justru kita ngomong ya kita kasih begitu kan, bahagiakan dia, da teu gede teu atuh da kolot melain teu lain hayang dibere, sebetulnya kolot mah ngan hayang diperhatikeun, sakapeung nu dibere teh dibikeun deui ka urang mere 50.000 moal bea sakarung nya ti indung eta teh sok geura pake kemudian hitung-hitung, sebetulnya bukan itu, tapi perhatiannya saya sering menyampaikan ini di materi-materi yang lainnya. Kalau kita sering makan di restoran ya, di rumah makan, kali-kali bawalah ibu kita gitu kan ya, bapak kita. Kenapa? Mereka juga makannya tidak akan lebih dari yang kita perkirakan lah. Tapi penghargaan itu akan membuat rezeki Anda akan lebih dahsyat gitu kan ya. Ini yang disebut dengan membuka rezeki lewat sayap ibu kita, orang tua kita, begitu kan. Jadi ulah nepikeun caritakeun budak kaditu ka dieu, wah tos di luar negeri, tos di dieu di indung bapana mah can pernah dibawa. Nah, itu jangan seperti itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, beliau menyampaikan hati orang tua itu akan membuka peluang-peluang kebaikan bagi anaknya. Ketika hatinya dia itu dikayakan, maka anak-anaknya akan kaya. Ketika dimiskinkan, maka anak-anaknya akan miskin. Saya kira itu Cep Indranya tentang pertanyaan barusan dari Kang Indra di Karawang. Ini
Satu lagi mungkin Pak Jenal ya. Ini ada alhamdulillah di studio ada tim dari tim Risalah dan tim yang lain. Mudah-mudahan ini kita doakan ya, media-media ini digampilkan ku Allah rezekina supaya kita dapat beroperasi terus ini untuk kemajuan dakwah kita. Ibu atau istri saya Ustadz, kata dokter diponis depresi ya, tetapi sekarang dia tangannya marerengkel. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga bingung. Depresi ini bikin kamera engkel, tarik ting ini teh Pak. Ya karena emang istri ini ketegangan sarafnya lebih dominan sebetulnya ya. Makanya Pak, saya tidak punya, kalau emang sudah berkomunikasi dengan spesialis ataupun dengan dokter atau psikiater ya, kalau emang instruksi dokter spesialis atau psikiater mau seperti apa, ikuti aja dulu. Kenapa? Karena kita tidak perlu dibentrokan lah antara medis dengan yang non medis, jangan dibentrokan. Orang medis jangan bilang entong diubaran kadius, nah itu mah tanpa ilmu. Orang ini juga tangan ke medis katanya itu bahaya, itu gini-gini, nggak perlu menurut saya. Kalau orang sudah berpikiran uang, tungtungnya ciri salahkeun. Berpikirnya apa? Saling bantu aja. Kenapa? Karena ilmu semuanya dari Allah. Orang holistik dari Allah, orang medis juga dari Allah. Jangan merasa bahwa ieu mah da sana lain dokter, ieu mah sana da lain herbalis. Enggak perlu begitu. Dua-duanya juga ilmu dari Allah. Pak, kalau emang ada instruksi minumnya berapa lama, kemudian dosisnya seperti apa, ikuti aja dulu. Kemudian adapun mungkin kasus yang Bapak lihat ibunya, itu minta dibantu aja Pak kalau emang kelihatan marengkel gitu kan ya. Itu kasih air hangat agak panas dikit, pakai air garam Pak ya, digitukan gitu kan. Kemudian pakai sereh kalau bisa, dan minumkan kelapa pakai sereh. Karena itu biasanya kalau yang depresi sampai merengkel itu kelebihan energi listrik di dalam tubuhnya. Jadi listriknya tegang teuing Pak. Ya, kalau emang tidak ada kasus lain seperti mungkin punya pecah pembuluh darah ataupun ada stroke atau apa ya, tinggal diperiksa aja ke dokter Pak. Tapi kalau yang saya pahamkan dalam konteks keilmuan yang lain itu di yewe Pak ngangge cai haneut rada panasan sekedik, ngangge uyah disereh. Terus kalau bisa bawa dia berenang air hangat gitu kan ya. Ini ada satu lagi tapi waktunya udah habis ya. Insyaallah nanti mungkin minggu yang akan datang kita lanjutkan kembali. Jadi minggu depan kita akan mereview dulu tentang materi yang lain, yaitu kalimat-kalimat yang akan merusak psikologi anak ketika kita marah dan kesal pada anak. Nanti insya Allah itu materi yang akan kita sampaikan pada minggu depan ya. Jadi kita variasikan minggu ini bab kejiwaan, minggu depan bab ini, supaya nanti ada kompilasi ilmu yang dapat kita terima. Saya kira itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah nanti kita berjumpa kembali dalam sesi yang lain, dalam materi yang lain, dan mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya dan anak-anaknya soleh dan solehah. Saya Ucu Najmuddin dengan tim mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.